Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 100 sampai chapter 103. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang telah menyelamatkan Hunter Rank S Korea dari kematian, dan kita juga diperlihatkan pertarungan dahsyat Jinwoo melawan Raja Semut. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Ketika Hunter Goto Ryuji berniat untuk mundur, ia tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dadakan. Serangan itu dalam sekejap membuat Ishida kehilangan kepalanya, tapi untungnya Ryuji masih dapat menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Melihat kejadian itu, Hoshino pun berteriak memanggil Ishida. Ryuji berkata, "Semut ini berbeda dengan yang lain. Aku akan menghadapinya sendiri. Kalau semut ini kuat, kau hanya akan menggangguku, Hoshino. Cepat pergilah dan berkumpul dengan tim Bravo." Ryuji kemudian menatap semut di depannya sambil mengeluarkan aura kekuatannya. "Oi, semut brengsek, auramu sepertinya lumayan juga." Semut itu menjawab, "Apa kau rajanya?" Mendengar semut ini berbicara, Ryuji sedikit heran. "Apakah aku rajanya katamu?" "Ya, kau benar, akulah rajanya." Ryuji kemudian menodongkan pedangnya ke arah semut tersebut. Semut itu kemudian melepaskan aura kekuatannya yang lebih mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, Ryuji tiba-tiba merasakan ketakutan. Aura ini sungguh mengerikan. Perasaan apa ini? Aku sepertinya pernah merasakannya. Dan seketika itu juga, semut itu langsung menyerang Goto Ryuji hingga membuat pedangnya patah dan kepalanya terlepas dari tubuhnya. Ryuji pun dikalahkan tanpa sempat berkutik sama sekali. Scene kemudian kembali ke tempat Hunter Korea. Walaupun kondisi mereka sedang terluka parah, mereka terus dipaksa untuk menghadapi semut-semut yang telah kembali ke sarangnya. Yunho berkata, "Master Choi, bisakah kau menambah kekuatan seranganmu?" Choi Jok-in menjawab, "Aku bisa saja, tapi kalau itu dilakukan, bisa-bisa aku akan membakar habis oksigen di tempat ini." Yunho pun mulai putus asa. "Sialan, semuanya terluka parah. Kita hanya bisa mengandalkan api milik Choi Jong-in saja. Apakah nasib kita hanya sampai di sini saja?" Karena jumlah semut yang sangat banyak, Choi Jong-in pun mulai kewalahan, dan pada saat itulah semut-semut mulai menerobos ke arah Yunho dan yang lainnya. Namun tiba-tiba, sosok prajurit hitam keluar dari bayangan Yunho dan menghentikan serangan semut tersebut. Dan tentunya, Yunho pun sangat terkejut. Siapa prajurit hitam ini? Dan ternyata, itu adalah prajurit bayangan Jinwoo yang telah diselipkan pada bayangan para Hunter Korea. Bayangan itu kemudian memberikan sinyal kepada Jinwoo yang sedang berada di perkotaan. Jinwoo pun menyadari situasi di sana yang sangat terdesak dan langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan bayangannya. Return. Di satu sisi, kameramen kini sangat panik ketika melihat semut-semut mulai menerjang ke arahnya. Kameramen itu pun tak berdaya dan sudah pasrah akan kematiannya. Namun betapa mengejutkannya, semut-semut yang menyerangnya tiba-tiba sudah tertusuk oleh bilah pedang. Dan sepertinya itu adalah bilah pedang Igris. Scene kemudian berpindah ke kantor pusat penyiaran. Para petugas di sana langsung mematikan siaran langsung pada masyarakat karena melihat kondisi Hunter Rank S Korea yang sudah tak berdaya dan hampir menemui ajal mereka. Karena siaran diputus secara tiba-tiba, mereka pun kebanjiran komplain dari para penonton. Ketua pusat penyiaran berkata, "Bagaimana mungkin kita menyiarkan semua Hunter dibunuh secara live di TV? Sepertinya nasib kita akan berakhir, tamatlah sudah." Tak lama seorang petugas menyampaikan bahwa ada sosok misterius yang tiba-tiba muncul di lokasi raid. "Coba lihatlah ketua." Ketua penyiaran itu pun langsung melihat monitor di depannya dengan tatapan yang sangat tak percaya. Ketua penyiaran berkata, "Cepat lanjutkan siarannya kembali, tak peduli apapun keadaannya, lanjutkan saja siarannya." Ketua penyiaran dalam hati berkata, "Sekarang takdir Korea bergantung kepadanya." Scene kemudian kembali ke sarang semut, tempat di mana Hunter Korea yang sedang terdesak. Dan ternyata, Jinwoo telah tiba di sana bersama pasukan bayangannya. Jinwoo dan pasukan bayangannya kemudian berdiri menantang ratusan semut yang ada di hadapannya. Iron kemudian mengaktifkan skill Taunting Cry untuk memprovokasi semut-semut ke arahnya. Jinwoo berkata,
kerja bagus Iron. Mari kita mulai pembasmian semutnya. Jinwoo kemudian mengeluarkan Demon King Dagger dan langsung menebas semut-semut yang ada di hadapannya. Hanya dalam sekali tebasan saja, Jinwoo berhasil menumbangkan beberapa ekor semut tersebut. Bahkan tak hanya Jinwoo saja, pasukan bayangan juga mulai maju dan membantai semut-semut di depannya. Sedangkan Tax dari belakang kemudian mengaktifkan barrier untuk melindungi para hunter Korea. Melihat situasi ini, Ma Dong-wook pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sedang bertarung sekarang? Yunho menjawab, Master Ma, sepertinya kita tidak perlu khawatir lagi, karena sekarang semuanya akan baik-baik saja. Jinwoo saat ini terus menebas semut-semut tersebut dengan sangat cepat, sedangkan Igris dengan kekuatan dan teknik berpedangnya terus menghabisi semut di hadapannya. Iron dengan semangat juga terus menghancurkan semut yang menyerang, bahkan Tank sampai memakan semut-semut tersebut. Jinwoo kemudian berdiri di sekeliling mayat semut dan membangkitkannya. Rise. Semut-semut itu pun berhasil diekstrak menjadi pasukan bayangan dan saling berhadapan dengan para semut di sana. Di satu sisi, kameramen yang melihat itu pun sampai merinding. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semut-semut itu sedang dibangkitkan lagi? Kenapa semut-semutnya saling membunuh satu sama lain? Tak lama laporan dari pusat penyiaran terdengar. Oi, apakah masih hidup? Cepat tayangkan lagi situasi yang ada di sana sekarang juga. Saat ini satu negara sedang menyaksikan kalian. Di sela pertarungan, Jinwoo kemudian menghampiri para hunter yang sedang terluka. Ia kemudian mengeluarkan cairan potion dan memberikan kepada para hunter yang terluka. Setelah meminum cairan potion tersebut, luka-luka yang dialami para hunter pun pulih seketika. Yunho yang melihat lukanya pulih kembali itu pun sangat heran. Jinwoo kemudian melihat kondisi Hunter Cha Hain yang masih tak sadarkan diri. Ma Dong-wook berkata, kenapa Hunter Cha belum sadar juga? Jinwoo menjawab, sepertinya dia sedang dalam keadaan kritis. Keadaannya juga semakin melemah. Aku tidak bisa menyembuhkannya dengan kemampuanku yang sekarang. Jinwoo berkata, sepertinya tempat ini sudah aman. Sebaiknya kalian bergegas dan cepat tinggalkan tempat ini sekarang juga. Baiklah, jawab Dong-wook. Namun sebelum mereka sempat pergi, Jinwoo melihat sosok semut mengerikan yang mulai mendekatinya. Semut itu berkata, di luar sana tidak ada raja. Apakah ada seseorang yang bisa menjadi raja? Dia bukanlah rajanya. Yunho pun kaget dan berkata, sialan, kalau semut brengsek itu kembali ke sini, itu berarti Goto Ryuji sudah dikalahkan. Jinwoo kemudian berdiri dan berkata, Master Ma, kuserahkan Hunter Cha kepadamu. Jinwoo bergumam, seharusnya aku juga sudah mengetahuinya. Sejak sinyal bayanganku terputus dari Goto Ryuji, kemungkinan besar dia sudah mati. Jinwoo kemudian berjalan mendekati semut tersebut. Semut itu berkata, apakah kau raja dari manusia? Jinwoo menjawab, ternyata ada serangga yang berbicara kepadaku. Dan pada saat itulah, Jinwoo dan semut itu pun saling berhadapan satu sama lain. Semut itu berkata, oi manusia, kau memiliki hawa yang cukup berbahaya. Semut itu kemudian melepaskan auranya yang sangat mengintimidasi. Namun Jinwoo tersenyum dan menjawab, sekarang kau baru terlihat seperti serangga yang sesungguhnya. Scene kemudian kembali ke situasi masyarakat 5 menit sebelumnya. Semua orang yang sedang menonton Red kini dikejutkan dengan siarannya yang tiba-tiba terhenti. Barusan semut macam apa itu? Para penonton pun mulai khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Media televisi kemudian menyampaikan laporan yang mereka terima dari pusat penyiaran. Menurut laporan, kami telah mengkonfirmasi bahwa Hunter Min Byung-gu telah tewas, dan kami belum bisa mengkonfirmasi keselamatan Hunter lainnya yang berada di sarang semut. Dan sekarang, tiba-tiba ada seorang Hunter yang baru saja muncul di tempat kejadian. Kami akan melanjutkan siarannya. Setelah siaran dilanjutkan kembali, masyarakat langsung dikejutkan dengan kemunculan Hunter Sung Jinwoo yang sedang berhadapan dengan semut mengerikan itu. Sementara itu di sisi lain, Ketua Asosiasi Hunter Jepang kini sangat kesal dengan semut yang telah membunuh Goto Ryuji. Matsumoto berkata, sekarang di mana si semut brengsek itu? Sugimoto kemudian melaporkan bahwa semutnya muncul lagi di sarang ratunya. Matsumoto berkata, hah? Apa itu artinya Hunter Korea masih hidup? Sugimoto menjawab, benar ketua, dan sekarang muncul seseorang yang memiliki kekuatan sihir yang setara dengan semut itu. Matsumoto menjawab, sialan, cepat nyalakan siaran langsung yang ditayangkan Korea. Di sisi lain, Ibu Jinwoo kini memanggil Jin-ah untuk membantu menyalakan televisi. Jin-ah bertanya, di mana Opa? Ibunya menjawab, dia bilang mau keluar sebentar.
Jin-ah pun curiga dan kembali ke kamarnya. Ketika Jin-ah membuka ponselnya, ia pun sangat terkejut ketika melihat opanya yang sudah berada di sarang semut. Bahkan ketua Goguni yang melihat siaran langsung di kantornya itu pun juga sangat antusias ketika melihat datangnya Hunter Sung Jinwoo. Scene kemudian kembali ke situasi pertarungan Jinwoo dengan semut tersebut. Semut itu kemudian melepaskan pukulan kuat tepat mengenai kepala Jinwoo. Bahkan saking kuat pukulannya, tanah yang dipijaki Jinwoo sampai hancur. Ledakan besar pun terjadi. Para hunter yang melihat itu pun merasakan kekuatan sihir yang sangat mengerikan. Yunho berkata, Jinwoo baru saja menerima serangan mengerikan itu. Apakah dia baik-baik saja? Semut itu berkata, dasar lemah, ternyata kau bukan rajanya juga. Namun ketika kepulan asap mulai menghilang, Jinwoo ternyata masih berdiri tegak di sana. Dan tentunya, para hunter yang melihat itu pun sangat terkejut dengan kondisi Jinwoo yang sama sekali tidak terluka. Bahkan semut itu juga merasa heran. Jinwoo kemudian menyerang balik dengan mengaktifkan skill Dominator Touch. Dengan skill itu, Jinwoo lalu menarik semut itu hingga membuatnya merunduk. Dan seketika itu juga, Jinwoo langsung melancarkan pukulan kuat tepat di kepala semut tersebut. Dan duar, semut itu pun terhempas dengan sangat keras hingga menabrak dinding gua di sana. Para hunter yang melihat itu pun sangat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ma Dongwook berkata, Master Choi, Master Baek, apa kalian yakin bahwa Hunter Sung adalah hunter tipe magi? Yunho menjawab, bahkan aku juga susah mempercayai apa yang kulihat saat ini. Tapi di satu sisi, walaupun semut itu sudah terhempas dengan sangat keras, semut itu langsung bangkit kembali dan melesat ke arah Jinwoo. Jinwoo dalam hati berkata, semut itu ternyata tangguh juga. Apa itu karena armor kerangka luar miliknya? Sepertinya itu cukup mengganggu juga. Dan pada saat itulah, semut itu menghantamkan pukulannya tepat ke arah kepala Jinwoo. Tapi Jinwoo dengan sigap menahan serangan itu dengan lengan kirinya. Karena saking kuatnya serangan itu, tanah yang mereka pijaki pun sampai hancur lebur. Jinwoo kemudian menyerang balik, namun di saat yang sama, Jinwoo juga terkena pukulan. Dan seketika itu juga, mereka pun saling menghantamkan pukulan kuat tepat di kepala satu sama lain. Tekanan dari pertarungan mereka pun menghasilkan gelombang dahsyat di sekitarnya. Bahkan kameramen yang merekam itu pun hampir tak sadarkan diri hanya dengan merasakan tekanan kuat yang dihasilkan dari pertarungan mereka. Setelah menghantamkan pukulan satu sama lain, pukulan Jinwoo pun berhasil membuat armor semut itu sedikit retak. Semut itu dalam hati berkata, sepertinya aku kalah dalam pertarungan adu kekuatan. Siapa manusia ini sebenarnya? Di satu sisi, Jinwoo siap melepaskan pukulannya lagi, namun di saat yang sama, semut itu akan melepaskan pukulannya juga. Yang akhirnya, kedua pukulan mereka pun saling berbenturan. Gelombang dahsyat pun dihasilkan hingga membuat mereka terpental satu sama lain. Semut itu dalam hati berkata, dia bisa menghancurkan armorku, ini mustahil. Dan tiba-tiba, Jinwoo kini sudah berada tepat di depan mata semut itu sambil melancarkan pukulan kuat ke arah perut semut tersebut. Namun semut itu tak mau kalah, ia dengan cepat langsung menjulurkan racun dari mulutnya hingga menggores pipi Jinwoo. Jinwoo dengan sigap langsung bergerak mundur. Apa ini racun? Pikir Jinwoo. Semut itu berkata, itu adalah paralysis poison yang didapat dari siput beracun. Racunnya merupakan racun yang paling mematikan dari alam liar. Aku juga telah mengkombinasikan racun itu dengan konsentrasi sihir dalam tubuh sehingga membuat racun itu semakin mematikan. Betapa sialnya dirimu manusia. Semut itu kemudian menghampiri Jinwoo yang terlihat lumpuh dan akan menghabisinya. Mati kau. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.